honornya Pak gimana Pak? Ya, honor kan sudah ada, kan udah dianggarin kan? Iya. Kalau bisa yang dana aspirasi itu buat pelawak itu. Hah? Iya. Ini kata hati ini Pak Jeka. Kata hati beneran. Untuk dapil 20 miliar Pak minimal Pak ya. Iya Pak ya, dan aspirasi. Iya. Oke. Pak JK terima kasih sudah hadir Bapak. Sama-sama. Enggak, Auranya, kemarin datang Pak. aura. Datang ke Solo Pak. Katanya Bapak datang ke Solo kemarin Pak. Oh, kemarin ke sana? Iya. Nggak datang saya. Kenapa Pak? Ya nggak diundang. Kalau yang asli mungkin diundang. Asli diundang, Kalau yang ini nggak diundang. Iya. Baik, kami kembali saat lagi. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang yang di parlemen sekarang ini saya kerja sekarang gitu ya. Bisa berbagi waktu dan sekarang saya dendam sama keluarga saya. Oke, Mas Eko Ya. tadi sudah ya ngobrol dengan Pak JK ya, dengan teman-teman semasa di radio begitu. Ini ada tayangan, nanti Mas Eko cerita deh dari tayangan ini apa. Mas, kalau misalnya mau berangkat ke dapil gitu, harus pamit dulu. Ya artinya saya kalau nggak dapet tangan ibu sama bapak tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Kayak gitu. Terus juga pada saat waktu dulu tuh waktu pertama-tama married tuh saya bisa terbuka sebelum terbukanya sama istri itu 5 tahun 6 tahun loh. Artinya buat kerikan aja masih maunya sama orang tua. Misalnya Kerikan masuk tuh angin nih. Kerokan Ah. gitu ya. Misalnya masuk angin gitu ya. Udah minum obat tapi sugestinya tuh masih kalau belum dapat kerokan dari orang tua tuh kelihatannya gitu. Minta kerokan datang-datang, "Bu, kerokin dong, Bu," gitu. Padahal sakit kerokannya bener. Dendam kalian. Gitu. Tapi enak banget gitu, nyaman bener ya. Sugesti juga Iya, mungkin sugesti ya. Terus sama istri dari mana? Habis kerokan ya, istri ngertiin, mahamin segala macam. Tapi sekarang ya akhirnya udah mulai terbuka dan sebagainya. Ya buat saya sampai dulu saya bilang saya nggak mau jauh sama orang tua, jadi kita tinggal satu lingkungan gitu ya. Ibu di sana sama bapak, rumah saya di sini, adik saya di sana, terus yang satu di sana. Jadi satu komplek gitu. Jadi gampang berkomunikasinya. Kesannya gitu kayak komplek itu kayak rumah halaman kita aja yang satu saat bisa bertemu kapanpun juga. Gitu. Tadi udah nyinggung-nyinggung soal rumah tangga gitu ya. Sebelum jauh nih, ada gambar lagi nih yang harus diceritakan. Saya kalau inget Vespa, inget istri saya, bener. Saya kalau bilang sama, dulu kan dia bintang tamu ngelaba gitu ya. Waktu belum menikah? Belum menikah Oke. gitu ya. Krik, kenapa? Itu cewek itunya ya, boncengannya kayak Vespa ya gitu. Tuh ngata-ngatain siapa Ngatain tuh? Fiona gitu, ngatain istri saya yang sekarang gitu. Ketula jadi istri saya sekarang gitu ya. Dan emang alhamdulillah emang saya senang sama Vespa itu. Tahu nggak dia kalau pernah dikata-katain Kenapa? mirip Vespa gitu? Iya dia sih, saya beruntung punya istri Fiona ini karena dia mengertiin saya, memahami saya, jadi ya asik lah gitu ya karena sama-sama berangkat dari dunia entertain dan yang kedua sebelum kita married juga mengatakan bahwa hidup saya tidak seperti orang kantoran yang 9 to 5 gitu, jam 9 masuk atau berangkat pulang jam 5 sore, saya bisa jam 12 malam baru nyampe rumah dan sebagainya. Dia mengerti dan memahami gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang yang di parlemen sekarang ini saya kerja sekarang gitu ya, bisa berbagi waktu dan sekarang saya dendam sama keluarga saya
Sabtu Minggu saya dedikasikan hidup saya buat istri dan anak-anak saya. Saya senang bisa tahu Monas sekarang, Mbak. Loh, dulu? Dulu saya nggak tahu Monas, Mbak. Di atas itu kayak apa gitu. Setiap itu diajak ke Monas selalu, oh buang-buang waktu, mendingan gua ngelawak, mendingan gua main sinetron segala macam. Sekarang tuh bawa anak yang kecil, bawa anak yang besar, terus ke atas Monas gitu ya. Bangga banget ya Allah gitu ya, kayak gitu. Dulu waktu masih sibuk justru malah nggak Nggak- sempat Nggak sama sempet, sekali. sekarang saya punya sempet, terusnya Car Free Day, main sepeda bareng-bareng, terusnya makan bubur yang di pinggir jalannya segala macam gitu. Membanggakan, terusnya berenang, main hujan-hujanan segala macam. Seneng. Diajarin bandel juga anak-anak. Iya, bandel dikit aja gitu ya. Jangan bandel kebanyakan, nanti kalau bandel kebanyakan kasihan belimbing orang ditebang-tebangin semua Mbak nanti takutnya gitu. Mas Jadi, Eko, sebelum itu kan belum nikah tuh ya, kita Iya. kita balik lagi belum nikah gitu. Waktu mau jadi sempat kenalan ke orang tua langsung boleh apa enggak tuh? Biasanya kan kalau yang calon-calon diperlihatkan ke ibu, terus saya nggak pernah, Mbak, tanya Oh, nggak Yanti. pernah ya? Saya calon-calon saya pokoknya saya nikmatin dulu aja gitu. Sebelum saya dilarang, saya nikmatin dulu. Saya ajak jalan, saya ajak kemana-mana segala macam. Kelihatan nggak cocok, udah nggak usah kenalin gitu kayak gitu. pernah beberapa kali dibilang nggak cocok sama ibu. Ya pernah ada gitu. Ya tapi, nah ini senengnya pada saat saya udah kerja gitu ya, terserah saya untuk memilihnya gitu lah. Artinya paling dia memang jangan salah bibit, bebet, bobotnya segala macam kayak gitu. Ya saya bilang oke lah, saya ngerti banget. Saya pas kenalin Fiona gitu ya, ibu seneng, bapak seneng, saya happy gitu ya. Terus juga nembak Fiona juga susah banget gitu ya. Waktu itu Mbak Fiona masih punya pacar. Wah Mbak, pacarnya Mbak dulu anak seorang menteri aja. Hmm. Mbak Fiona tuh, gaya nggak Oke, tuh? Eko Patrio bisa merebutnya. Gitu ya. Jadi saya bilang, lu mau nggak jadi pacar gua gitu loh. Kita berteman aja, kalau berteman banyak, kalau nggak nih muter nih gue pulangin nih gitu. Saya pulangin ke rumah gitu ya. Dia bilang, Oh, itu lagi jalan-jalan. lagi jalan segala macam. Enggak, kita berteman aja, berkawan. Enggak, jadi pacar mau nggak? Asik-asik aja lah, enggak jadi pacar. Kalau enggak pulang nih. Kalau temen gue udah banyak, 2.700 teman saya gitu. Nambah lu 2.701 nyusahin gitu kan. Mau nggak? Pas mau muter, ya deh boleh gitu. Iya. Sampai merit juga gitu. Sampai merit juga gitu. Udah setahun gitu pacaran. Kawin yuk. Kawin kayak begitu amat ya, harus ngobrol segala. Enggak, mau nggak kawin? Enggak, nikmatin aja. Enggak, kalau nggak muter balik kita ke rumah lagi nih gitu loh. Ya ntar aja, kawin ya. Iya deh, kawin. Kayak gitu. Itu mengancam bukan ngelamar. Iya. Jadi yang pasti-pasti aja gitu, karena Oke. saya merasa alhamdulillah apa yang saya dapat udah gitu ya, dan saya paling terlambat menikah. Adik-adik saya udah menikah duluan, udah punya anak dan sebagainya. Saya menikah berharap sekali untuk seumur hidup gitu ya, harapan saya, dan saya berharap juga tidak mengecewakan yang saya ajak menikah. Oke. Dan anak dan cucu saya juga happy apa yang kita dapat sekarang. Oke. Semoga bermanfaat untuk mereka. Mas Eko, terima kasih Ya. sudah hadir. Dan kita akan jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.